ini nggak sesederhana yang kita pikirkan, bahwa kelompok di AFF itu itu teman nongkrong semua teman nongkrong semua saling mengenal satu sama lain, dan kita agak kuper di pergaulan AFF. Jujur harus kita akui, kita nih kuper di pergaulan internasional sepak bola. Maksud gue itu, jadi jangan merasa gini, narasinya jangan kita negara besar. Gue setuju bahwa kita negara besar di ASEAN, tapi dalam konteks sepak bola di AFF kan nggak pernah juara sejak 96. Balik lagi bersama Footballitik. Kali ini nggak ada topik yang khusus mau kita bahas, tapi kita mau ngomong bahas sepak bola aja. Kita mau bahas kedalaman secara ringan aja lah, sambil makan hidangan, karena biar tetap sehat. U23 buat AFF akan segera bergulir. Menurut gue sih ya, target kalau AFF ya juara. Artinya siapa? Gerard Vandenberg punya target seperti itu. Ya, grupnya kan kita lawan Brunei, sambil makan, Filipina, Malaysia. Terus belum final. Ya, kalau buat gue penting untuk jadi juara, Bu. Harus. Karena kaitannya begini. Waktu Asian Club Championship kita nggak ikut kan kemarin. Agak kurang serak sih gue ketika gagal itu, karena LIB mengirimkan Balut dan Persebaya. Kenapa? Karena Asian Club itu regulasinya adalah klub juara dan runner up. Dugaan lu memang mereka sengaja ngirim 3-4 atau enggak? Regulasi udah tahu sebetulnya, karena musim lalu yang dikirim kan PSM dengan Madura ya. Jadi lo maksudnya menyayangkan karena tidak ikut di situ? Iya. Kenapa? Karena secara politik organisasi, kalau kita ingin masuk ke AFC, nanti kita punya suara kuat di AFC, kan jalurnya lewat AFF. Maka AFF kuasai gitu. Kuasai AFF ya menguasai AFF itu kan ya bisa dari kita merebut hegemoni di sepak bola dulu ya. Tapi yang perlu kita tahu, semua orang tahu ini tentang AFF, ini nggak sesederhana yang kita pikirkan, bahwa kelompok di AFF itu itu teman nongkrong semua teman nongkrong semua saling mengenal satu sama lain, dan kita agak kuper di pergaulan AFF. Jujur harus kita akui, kita nih kuper di pergaulan internasional sepak bola. Maksud gue itu, jadi jangan merasa gini, narasinya jangan kita negara besar. Gue setuju bahwa kita negara besar di ASEAN, tapi dalam konteks sepak bola di AFF kan nggak pernah juara sejak 96. Maksudnya jangan cuma narasi itu dikedepankan, tapi kita nggak bergaul, lalu secara sepak bolanya kita belum pernah juara. Padahal kita butuh AFF untuk tangga pertama kita masuk ke AFC. Karena AFC akan diminta dari sub konfederasi. AFF mau dorong siapa? Asia Timur siapa? Asia Barat siapa? Asia Selatan siapa? Asia Tenggara siapa? Nah, harusnya ketika kita katakanlah bergaul, bahasa lu hebat, kita bisa masuk tuh ke AFC. Faktanya memang kita kuper kok dalam satu dekade ini. Ya makanya pergaulan dengan internasional untuk ASEAN nanti kita kuper. Makanya dengan gagalnya ikut Asian Championship, gue sih agak menyayangkan secara strategis gitu. Ya, karena kalau gue lihat Persib sama Dewa masih di level itu deh. Iya, gue sih. Karena musim lalu aja yang dari ASEAN ini lumayan, akhirnya kan Thailand aja Buriram yang hadir gitu kan, si Vietnam Chong An gitu. Jadi mereka memang komitmen kirim tim juara dan runner-up-nya. Persib kemarin aja Piala Presiden kalah ya sama OFC ya. Bahkan tidak mewakili Thailand di Liga Champions RCL 2 ya. Iya, karena dia ranking 5. Walaupun notnya yang dicoba ya. Tapi sama-sama persiapan.
ini main yang serius, kalah. Maksud gue lihatnya lebih besar dari itu, stepping stone gitu, sebagai langkah step gitu, supaya juga publik kita nggak apa ya namanya, nggak kata dalam tempurung ciki bukan itunya. Kita lihat yang lebih besar. Ini pintu pertama untuk kita masuki, bercokol lagi, kuat lagi gitu, supaya jangan kuper lah istilah lu. Memang kuper ini. Iya. Nggak, kalau kita kuper ya otomatis kita akan selalu kalah dalam menentukan format kompetisi dan turnamen apa yang akan disetting di ASEAN. Karena kalau soal jadwal, soal apa ya, itu kan bagian dari resiko kita lah. Maksudnya jangan didorong alasan ini, karena ya lain sama padat, cuma kan kekeluargaannya tinggi juga di AFF ini sebetulnya. Oh, ini banget. Kita tuh dikucilkan kalau di AFF. Walaupun kita sering menjadi tuan rumah ya, memberikan AFF segala macam, itu bukan atas pertimbangan kita squadnya mereka. Bukan. Karena pangsa-pangsa kita paling gede di antara ASEAN yang lain. Ya kalau itu harusnya jadi posisi bargaining. Jadi posisi bargain. Terus saya makmur aja tunjukin. Makanya gue berharap besok juara untuk AFF. Ya itu tapi nanti aja kita lagi makan. Itu dari PLT bukan? Bukan. Oh dari Sekjen Komisaris? Enggak, dari GM salah satu klub Liga 1. Asli. GM klub Liga 1. Luar biasa. Pasti soal nggak tahu. Mau konsultasi soal apa? Soal pemain asing? Enggak, yang lagi hangat kan apa itu pemain asing yang sudah. Tapi soal ngomong-ngomong soal branding baru, rebranding, namanya jadi Super League, yang Liga 2 Championship, ada GM dari Jepang. Soal integritas menurut lu gimana? Nah, ini penting. Gue pengen banget tuh dengan rebrandingnya Liga 1 menjadi I-League ini. Ya, sebelum dimulai pada saat manajemen meeting, ada fakta integritas di 18 klub ini dengan PT Liga, dengan komite wasit dan perangkat-perangkatnya, semua harus menunjukkan komitmen dan itikat baik untuk sama-sama meningkatkan kualitas kompetisi. Ya, kalau enggak, ya gini-gini aja. Oke. Jadi kita berharap rebrandingnya bukan cuma sekedar nama, tapi juga integritas sepak bola ditegakkan. Jangan ada lagi yang ngaco-ngaco gitu ya. Performa wasit makin bagus. Nggak bisa ditoleransi lagi kalau itu. Harus lebih bagus. Harus semakin bagus. Komdis juga dong, menegakkan hukum. Itu yang paling penting. APH. Jangan angin-anginan. Jangan tebang pilih. Mungkin kalau Andre bilang karena ini obrolan santai, waktu di Kongres ganti usulan ini ada banyak omongan-omongan dari klub-klub Liga 1 ya, gue nggak perlu sebutin lah klubnya. Mereka tuh agak menyesalkan dengan keputusan Komdis yang menghukum pemain yang sudah kena hukuman kartu merah misalnya. Itu kan Komdis punya kewenangan untuk memberikan hukuman tambahan. Ada yang berupa denda, ada yang berupa larangan bermain. Kadang keduanya. Nah, ketika lo udah dapet kartu merah, otomatis lo absen dong satu pertandingan. Sama Komdis ditambahin lagi nih, bisa nambah satu pertandingan lagi, segala macam. Itu dan tindakan kartu merahnya kali itu. Dan banyak juga yang mendapatkan kartu kuning juga berapa akumulasi dalam satu tim lebih dari 5 itu dapat hukuman denda lagi. Nah, yang kayak begini tuh mengganggu skema pelatih dalam menentukan starting 11. Karena keputusan Komdis itu kadang-kadang tiba di hari H atau H-1, sementara pelatih udah menyiapkan strategi dengan sistem skema pemain ini terlibat di sini. Nah, sisi lainnya lagi, ini klub udah kontrak pemain mahal-mahal. Tapi banyak nggak bertandingnya. Gagal tambahan hukuman dari Komdis. Berarti usulan Andre ada benernya dong.
rombak komdis, ganti komdis. Ya, kok belum ada tanda-tandanya. Ya, sebelum Andre ngomong kan kita kan udah mengkritisi Kondi. Belum bilang yang lain. Nanti kan dia punya motivasi karena semen Padangnya terancam kan. Kalau kita udah ngomong dari dulu ya. Oh, ini dulu. Tapi belum berubah juga. Kondisi belum dirombak. Belum. Baru liganya doang. Gak dapat bocoran. Siapa kali tahu? Nggak ada Dalam waktu dekat. Nggak ada. Oh gitu. Nah, artinya ya masih itu lagi. Ya udah, karena belum ada bocoran, saya lanjutkan dulu makannya. Selamat menikmati makannya masing-masing. Tetap sehat, tetap waras di sepak bola Indonesia. Footballitik. Ciao. Footballitik.